Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 301 sampai bab 305. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Oke. Lin Tianhu menganggukkan kepalanya. Tetapi saat Lin Tianhu sedang mengemudikan mobilnya untuk mencari bengkel, dia melihat sebuah Mercedes C merah terus mengikuti mereka. Tuan Chen, ada situasi, Lin Tianhu berkata sambil mengamati kaca spion. Chen Ping melihat ke belakang ke dalam mobil dan buru-buru menoleh ke belakang, berkendara ke tempat yang lebih terpencil. Ada terlalu banyak orang di jalan di sini. Lin Tianhu tersentak ke arahnya dan melaju menuju pinggiran Yuncheng, sementara Mercedes-Benz merah juga buru-buru mengikutinya. Wajah Suyuki berubah sedikit jelek ketika dia melihat mobil lain mengikuti mereka, tubuhnya sedikit gemetar. Chen Ping merangkul bahu Suyuki dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Mobil segera tiba di tempat yang agak terpencil. Lin Tianhu menghentikan mobilnya, dan Mercedes-Benz merah juga mengerem tajam dan berhenti di belakangnya. Chen Ping keluar dari mobil dan karena Suyuki ketakutan, Chen Ping meletakkan tangannya di bahu Suyuki dan memeluknya. Pada saat itu, seorang gadis turun dari kursi pengemudi Mercedes merah, dengan rambut pendek, raut wajah halus dan wajah bulat seperti boneka. Ketika gadis itu keluar dari mobil, Chen Ping dan Lin Tianhu sama-sama tercengang. Gadis seperti itu, bagaimana dia bisa terlihat seperti seorang pembunuh? Gadis itu memegang kunci pas di tangannya dan menatap Chen Ping dan Lin Tianhu dengan sedikit panik di matanya. "Siapa kalian? Lepaskan sepupuku. Aku sudah menelepon polisi." Gadis itu menunjuk ke arah Chen Ping dengan kunci pas, hanya tangannya yang gemetar hebat. Chen Ping dan Lin Tianhu membeku, semuanya tanpa sadar menatap Suyuki, dan saat ini mata Suyuki berlinang air mata. Ekspresinya begitu bersemangat hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. "Vivi, kalian semua telah tumbuh begitu tinggi, aku bahkan tidak bisa mengenali kalian," kata Suyuki sambil berlari langsung ke arah gadis itu dan memeluknya dengan satu tangan. Pada saat ini, gadis itu membeku, menatap Chen Ping, dan kemudian ke Suyuki, agak tercengang. "Saudari Yuki, bukankah kamu diculik oleh dua orang jahat ini?" Gadis itu bertanya. "Diculik?" Suyuki membeku, lalu tertawa terbahak-bahak. "Mengikat bingkai apa? Keduanya adalah temanku. Izinkan aku memperkenalkanmu." Suyuki menarik gadis itu ke depan ke arah Chen Ping. "Ini sepupuku Gu Yufei." Keduanya bernama Chen Ping dan Lin Tianhu. "Halo." Chen Ping dengan ramah mengulurkan tangannya. Wajah Gu Yufei memerah karena malu saat dia menjabat tangan Chen Ping. "Maafkan aku pikir kamu orang jahat." Ternyata Gu Yufei pernah melihat Chen Ping mengemudi dan dia melihat Suyuki di dalam mobil. Dia digendong oleh Chen Ping dengan lengan melingkari bahunya. Wajah Suyuki tidak terlihat terlalu bagus, ditambah lagi bagian belakang mobil Chen Ping dihancurkan, jadi Gu Yufei mengira Suyuki telah diculik. Jadi saat menelepon polisi, dia mengemudi dan mengikuti mereka, dan ternyata itu semua hanya kesalahpahaman. "Itu bagus, kesalahpahaman sudah terselesaikan. Tadi kami mengira kamu adalah orang jahat, itu membuatku sangat takut." Suyuki berkata dengan wajah gembira. "Saudari Yuki, ada apa dengan mobilmu? Apa yang kalian lakukan di Yuncheng?" Gu Yufei bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kami datang untuk membeli jamu. Soal mobil, ceritanya panjang, nanti aku ceritakan pelan-pelan." Suyuki tidak ingin mengikuti Gu Yufei dan berkata terlalu banyak. Dia juga tidak ingin dia tahu terlalu banyak, lagi pula, mengetahui terlalu banyak tidak baik untuknya.
Kalau begitu masuk ke mobilku, kebetulan adikku sedang menungguku makan malam bersamanya. Jika dia tahu kamu ada di sini, dia akan sangat senang. Gu Yufei tidak banyak bertanya, dia menarik Su Yuqi dan masuk ke mobilnya. Chen Ping melihat dan berkata kepada Lin Tianhu, "Pergilah dan perbaiki mobilnya, nanti kami akan menghubungimu melalui telepon." Lin Tianhu mengangguk dan mengemudikan mobilnya pergi, sementara Chen Ping juga masuk ke mobil Gu Yufei dan duduk di belakang. Gu Yufei dan Su Yuqi sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan mereka berdua mengobrol dan mengobrol tanpa akhir. "Saudari Yuqi, cucu dari kelompok manakah yang menjadi pacarmu?" Gu Yufei bertanya. "Dia bukan pacarku." Su Yuqi menggelengkan kepalanya. "Tarik ke bawah, aku sudah melihat semuanya. Dia bukan pacarmu. Kamu akan duduk bersamanya dan membiarkan dia memelukmu? Apakah kamu pergi tanpa sepengetahuan bibimu?" kata Gu Yufei sambil tersenyum main-main ke arah Su Yuqi. "Tidak, ayahku tahu kita datang ke Yuncheng." Su Yuqi buru-buru menjelaskan. Jika tidak, Gu Yufei ini mungkin akan mengajak Su Yuqi kawin lari dan harus menelepon Xuanzong ketika waktunya tiba. "Pria tampan, kamu cucu dari grup yang mana? Kamu sepertinya punya kemampuan untuk membuat adikku Yuqi melihatmu." Gu Yufei tidak lagi takut saat ini dan mengikuti Chen Ping dengan wajah ceria saat dia bertanya. Chen Ping tersenyum ringan, "Saya bahkan bukan anak dari kelompok manapun. Saya sekarang seorang gelandangan. Sepupu Anda mendukung saya. Dia membelikan pakaian ini untuk saya." Setelan yang dikenakan Chen Ping sekarang memang dibelikan oleh Su Yuqi. "Anak kulit putih kecil." Gu Yufei membeku dan kata, "Anak kulit putih kecil," keluar dari mulutnya. "Fei Fei, jangan bicara omong kosong." Su Yuqi buru-buru memelototi Gu Yufei sebelum menatap Chen Ping dengan nada meminta maaf. "Chen Ping, sepupuku memang seperti ini, tidak apa-apa." Chen Ping tersenyum tipis, "Itu kepribadian yang bagus. Saya sangat menyukainya." "Tidak ada gunanya menyukaiku, aku adik iparmu," Gu Yufei berkata sambil bercanda. Chen Ping tersenyum tak berdaya. Meskipun kata-kata Gu Yufei ini menyakiti orang lain, dia terus terang dan tidak jahat. Dia agak mirip Su Yuqi dalam hal ini. Gu Yufei segera pergi ke restoran barat, memarkir mobil, lalu membawa Chen Ping dan Su Yuqi masuk. Di meja dekat sudut, seorang wanita dengan ombak besar dan kacamata hitam tergantung di dadanya sedang berkonsentrasi pada ponselnya, pesona wanita yang cukup profesional. "Kak, lihat siapa yang datang." Gu Yufei menghampiri wanita itu dan berkata dengan penuh semangat. Wanita itu mendongak dan menatap dengan samar, sementara Su Yuqi buru-buru berteriak, "Saudari Yuyao, apakah kamu masih bisa mengenaliku?" "Yuqi, kenapa kamu datang ke Yuncheng? Cepat duduk." Gu Yuyao buru-buru berdiri dan bertanya dengan wajah gembira. "Saya dan teman saya datang ke Cloud City untuk membeli beberapa tanaman obat," Su Yuqi berkata dan duduk di sebelah Gu Yuyao. Saat itulah Gu Yuyao memperhatikan Chen Ping, memandangnya dari atas ke bawah, mengangguk sedikit dan mengulurkan tangannya. "Namaku Gu Yuyao, sepupu Yuqi." "Saya Chen Ping, teman Yuqi." Chen Ping buru-buru mengulurkan tangan untuk mengikuti Gu Yuyao dan menjabat tangannya. Setelah duduk, Gu Yuyao memandang Su Yuqi dengan senyuman tipis dan bertanya dengan suara kecil, "Yuqi, cucu dari keluarga manakah ini? Terlihat sangat bersemangat, lumayan." "Kak, jangan tanya, aku akan memberitahumu." Gu Yufei menarik Gu Yuyao, lalu membisikkan beberapa kata di telinganya. Tidak tahu apa yang diucapkan. "Aku tidak tahu apa yang dikatakan Gu Yufei." Lagi pula, wajah Gu Yuyao semakin keras.
dan cara dia memandang Chen Ping telah berubah. Yuki, untuk punya pacar kamu harus hati-hati. Kondisi yang kamu alami sekarang, aku yakin masih banyak orang yang akan mengejar kamu. Kamu masih muda sekarang, jadi kamu harus bersinar. Jangan tertipu oleh sebagian orang, akan terlambat untuk menyesal ketika kamu menikah nanti. Gu Yuyao memandang Su Yuki dan berkata, tapi jelas sekali ini untuk telinga Chen Ping. Saudari Yuyao, sebenarnya kamu salah paham, tidak perlu dijelaskan, aku mengerti segalanya, aku juga berasal dari usiamu yang itu. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menegakkan kembali tangan dan kaki Anda, lalu melihat ke arah Chen Ping dan berkata, apa salahnya memiliki tangan dan kaki? Apakah nasi lembut berbau harum? Melihat Gu Yuyao tiba-tiba mengincar dirinya sendiri, Chen Ping tampak tidak berdaya. Secara mengejutkan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yuyao, siapa yang makan nasi empuk? Apakah masih ada laki-laki yang makan nasi lunak di masyarakat saat ini? Pada saat ini, seorang anak laki-laki tampan dengan tinggi 1,8 meter berjalan mendekat. Saudara Zigang, kenapa kamu hanya ada di sini? Kamu selalu terlambat untuk makan malam setiap saat. Ketika Gu Yufei melihat anak laki-laki ini, dia berkata dengan senyum lucu di wajahnya. Aku baru saja ngobrol bisnis, jadi aku tertunda. Seperti biasa, aku terlambat. Hari ini aku akan membayar tagihannya. Kalian bisa memesan apapun yang kalian mau. Anak laki-laki itu berkata sambil tersenyum, lalu melirik Su Yuki. Ini sepupuku Su Yuki, ini pacar sepupuku Chen Ping. Gu Yufei mengikuti anak itu dan memperkenalkannya. Namaku He Shigang, pacar Yuyao. He Shigang mengulurkan tangannya dan mengikuti Su Yuki dan Chen Ping dalam jabat tangan yang sopan. Gu Yufei menyerahkan kursinya agar He Shigang bisa duduk bersama Gu Yuyao. Apa yang baru saja kita bicarakan lagi? Dan berbicara tentang makan nasi lunak. Setelah duduk, He Shigang bertanya pada Gu Yuyao. Hanya ucapan biasa saja, sepupuku, yang merupakan putri orang terkaya di Hongcheng, telah menemukan seorang pria yang menganggur, tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan membutuhkan sepupuku untuk membelikannya pakaian. Bukankah menurutmu itu makan dengan lembut? Beras. Gu Yuyao berkata sambil menghela nafas, dengan rasa benci yang besar. Wajah Chen Ping sedikit berubah, meskipun Gu Yuyao melakukannya demi kebaikan Su Yuki, tetapi setelah berulang kali mengatakan hal itu tentang dia, Chen Ping juga menjadi marah. He Shigang juga dapat melihat bahwa wajah Chen Ping tidak benar, jadi dia berkata kepada Gu Yuyao, kamu tidak bisa mengatakan itu, ada begitu banyak pasangan keluarga di bawah langit. Aku melihat saudara laki-laki Chen Ping ini memiliki bakat yang luar biasa. Selama dia memiliki kemampuan dan mau bekerja, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan membuka lembaran baru suatu hari nanti, jadi jangan meremehkan siapapun. Ketika He Shigang selesai, dia mengangguk ke arah Chen Ping dengan sedikit permintaan maaf. Saudara Chen Ping tidak keberatan. Saudara perempuan mereka terlalu berterus terang dalam perkataannya dan dengan mudah menyakiti orang. Tidak, mereka semua adalah anggota keluarga. Sepupu juga melakukannya demi kebaikan Yuki sendiri. Chen Ping merasa senang dengan He Shigang itu, dan kemarahan di hatinya telah sedikit mereda. Ayo pesan makanan dan makan, hari ini untukku, tidak ada di antara kalian yang menabung untukku. Kata He Shigang, memanggil pelayan dan mulai memesan makanan. Segera, sebuah meja penuh dengan hidangan disajikan. Beberapa orang makan dan mengobrol. Dalam percakapan tersebut Chen Ping mengetahui bahwa He Shigang ini orang yang santai, tetapi identitasnya tidak sederhana, tetapi cucu dari Aula Renhe yang terkenal di Yuncheng. Dia tahu bahwa Renhe Tang adalah salah satu dari 3 apotek teratas di Yuncheng, dengan 18 apotek yang berspesialisasi dalam pemulihan dan penjualan tanaman obat.
dan cukup berpengaruh di seluruh Yuncheng. Mendengarkan pembicaraan He Zigang, Chen Ping merasa bahwa istilah kaya generasi kedua belum tentu merupakan istilah yang merendahkan, tergantung pada siapa istilah itu diterapkan. Saudara Chen Ping, apakah kalian datang ke Yuncheng kali ini untuk mengunjungi kerabat kalian atau sekedar jalan-jalan? He Zigang bertanya pada Chen Ping. Keduanya, secara sederhana, adalah saudara ipar dan pantas mendapatkan lebih banyak komunikasi. Saya berencana datang untuk membeli sejumlah tanaman obat. Chen Ping berkata jujur. Itu bagus. Jika Anda ingin jamu apapun, katakan saja kepada saya. Kami memiliki semua jamu yang Anda inginkan di Renhe Hall, dan semuanya memiliki jaminan kualitas. Kami memiliki hubungan seperti itu. Saya akan memberi Anda harga terendah. Di faktanya, jika Anda benar-benar ingin menggerakkan bisnis ini, Anda juga bisa menghasilkan banyak uang dengan menjual jamu. He Zigang salah paham terhadap Chen Ping dan mengira dia ingin menjadi pedagang jamu. Saya tidak bermaksud begitu. Saya berencana membeli beberapa jamu untuk saya gunakan sendiri. Setidaknya ginseng berumur 100 tahun, Lingzhi berumur 100 tahun atau semacamnya. Jika berumur 1000 tahun, itu bagus. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. He Zigang terdiam sesaat, sementara Gu Yuyao mendengus. Apakah kamu sudah gila? Tahukah kamu berapa banyak uang yang kamu perlukan untuk semua hal yang kamu sebutkan ini? Terutama ginseng Ganoderma yang berusia ribuan tahun itu, harganya sangat mahal. Saya khawatir meskipun Anda dijual, Anda tidak akan mampu membelinya. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa dan tidak perlu menjelaskannya. He Zigang, setelah beberapa saat linglung, berbicara panjang lebar kepada Chen Ping. Saudara Chen Ping, saya dapat memahami keinginan Anda untuk melakukan bisnis besar. Tetapi hal-hal yang Anda sebutkan ini, bahkan di Yuncheng, tidak ternilai harganya. Meskipun keluarga sukaya, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan ini. Dan jika Anda tidak tahu jalan keluarnya, saya khawatir Anda akan ditipu keluar rumah. Saudaraku He, terima kasih telah mengingatkanku. Aku punya rasa kesopanan sendiri. Chen Ping mengikuti He Zigang dan berterima kasih padanya. Melihat bahwa Chen Ping tampaknya telah mengambil keputusan, He Zigang juga berhenti membujuk, tetapi berkata, saudara Chen Ping, kamu baru saja tiba di Yuncheng. Istirahat dulu, besok kamu bisa pergi ke toko umum Renhe Tang dan temukan aku. Aku akan menemanimu berkeliling. Kamu bisa mengenalnya dulu. Dengan aku menemanimu, lagi pula tidak ada yang akan menipumu. Apa yang kamu lakukan menemaninya? Apakah kamu tidak sibuk? Pria dengan mata rendah seperti ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika dia membuka mulutnya, dia berbicara tentang ginseng berusia ratusan tahun. Apakah dia tahu cara membedakan ginseng berusia ratusan tahun? Semakin Gu Yuyao memandang Chen Ping sekarang, dia semakin tidak senang. Baiklah, karena kita sudah jauh-jauh datang ke sini, kita harus selalu menemani. He Zigang berkata sambil tersenyum tipis. Jika kamu ingin menemani, kamu harus melakukannya. Aku tidak punya waktu luang, aku harus bekerja. Gu Yuyao mengerutkan kening dan melihat Su Yuqi dan berkata, Yuqi, kamu sendiri harus lebih berhati-hati, tapi kamu bisa membayarnya ketika keluarga orang lain memintanya. Aku kenal sepupu. Su Yuqi menganggukkan kepalanya. Setelah makan, beberapa orang berbasa-basi dan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Kemudian Chen Ping dan Su Yuqi harus pergi dan mencari tempat tinggal. Gu Yuyao ingin Su Yuqi tinggal di rumahnya sendiri. Tapi mengingat Chen Ping, Su Yuqi menolak. Tepat setelah berjalan keluar pintu restoran, Lin Tianhu menyambut kami
Mobilnya sudah diperbaiki. Ini temanku Lin Tianhu. Melihat Lin Tianhu berjalan mendekat, Chen Ping memperkenalkannya pada He Zigang. Halo, namaku He Zigang. He Zigang mengikuti Lin Tianhu dan menjabat tangannya. Saudara Chen Ping, saya mendengar bahwa ada seorang kaisar bawah tanah di Hongcheng bernama Lin Tianhu yang dikenal sebagai Master Tiger yang sangat berkuasa di Hongcheng dan memiliki ratusan orang di bawah tangannya. He Zigang sedikit terkejut. Ada banyak orang dengan nama yang sama. Dapatkah Master Tiger memberinya dorongan yang diperoleh dengan mudah? Apa yang kamu pikirkan? Kata Guyu Yao dengan wajah menghina. Begitu Suyuki mendengarnya, dia segera membuka mulutnya dan ingin mengikuti sepupunya untuk menjelaskan bahwa Lin Tianhu di depannya adalah Tuan Macan yang mereka bicarakan. Tepat sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia dihentikan oleh Chen Ping sambil melihatnya, lalu berkata sambil tersenyum, itu hanya nama yang sama, hanya nama yang sama. Chen Ping tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaan mereka. Jika identitas Lin Tianhu juga terungkap, maka banyak mata di Uncheng akan tertuju pada mereka. Setelah berpisah di restoran, Chen Ping dan yang lainnya menemukan hotel dan langsung memesan 3 kamar. 1 untuk setiap orang. Chen Ping ingin memesan 2 kamar, mengatakan dia sedang menghemat uang. Tetapi Suyuki tidak setuju. Mereka lelah karena perjalanan dan kejaran keluarga Wei, maka mereka berbaring dan tidur. Dan saat ini keluarga Wei di ibu kota provinsi, Wei Kunan dengan gelisah melintasi langkahnya. Sudah lebih dari setengah hari, tapi belum ada kabar darinya. Wajah Wei Kunan menjadi jelek dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi pada anak buahnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghubungi mereka. Paman Fu. Wei Kunan berteriak. Menguasai. Seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk dan tubuh kurus masuk. Orang tua ini adalah kepala pelayan tua keluarga Wei dari generasi ayah Wei Kunan. Paman Fu pernah bekerja sebagai kepala pelayan di keluarga Wei dan sekarang dia sudah lebih tua. Meskipun dia tidak lagi bekerja sebagai kepala pelayan, keluarga Wei masih menganggap Paman Fu sebagai salah satu milik mereka dan tetap membiarkannya tinggal di keluarga Wei untuk pensiun. Keluarga Wei pernah dikepung oleh ratusan orang yang ingin membalas dendam dan seluruh keluarga Wei berada dalam bahaya. Paman Fu, bawa beberapa orang ke Yuncheng. Pastikan untuk membawa orang yang menghancurkan Tuan Muda. Jika kamu tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, meskipun itu mayat, kamu harus membawanya kembali kepadaku. Jika ini penting tidak ditangani dengan benar, saya khawatir keluarga Jiang akan semakin memandang rendah keluarga Wei saya. Wei Kunan sekarang akan menyingkirkan Chen Ping bagaimanapun caranya. Jika tidak, dia akan dimarahi oleh menantu perempuannya sepanjang hari dan dipandang rendah oleh keluarga Jiang, dan dia tidak akan berani mengatakan apapun kembali. Tuan, jangan khawatir, saya akan membawakan Anda pria itu. Paman Fu mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Dini hari berikutnya, Chen Ping baru saja bangun dan sarapan di hotel ketika Gu Yufei datang. Saudari Yuki, saudara Zigang takut kalian tidak akan mengenal satu sama lain, jadi dia memintaku untuk datang dan membawamu ke sana. Kata Gu Yufei pada Suyuki. Bagus, ayo pergi. Suyuki menganggukkan kepalanya. Kakak Yuki, kamu tidak akan tidur dengan pacarmu di malam hari, kan? Gu Yufei menghampiri Suyuki dan berkata dengan suara kecil. Omong kosong, kita masing-masing punya 1 kamar.
Suyuki memelototi Gu Yufei. Dengan Gu Yufei memimpin, Chen Ping dan yang lainnya segera tiba di toko utama Ren Hitang. Toko ini terletak di pusat kota dan luasnya ribuan meter persegi. Jadi jelas kekuatan Ren Hitang ini tidak bisa dianggap remeh. Tepat setelah masuk, pelayan di pintu masuk toko dengan sopan berkata kepada Gu Yufei, Nona Gu, manajer umum kami dia telah menginstruksikan agar Anda dapat langsung pergi ke aula belakang untuk menemukannya ketika Anda tiba. Mengerti. Gu Yufei menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya ke arah Suyuki. Saudari Yuki, ayo pergi ke aula belakang. Chen Ping dan Lin Tianhu mengikuti di belakang kedua gadis itu. Saat ini, Chen Ping mengamati seluruh aula Renhe. Meskipun hari sudah pagi, sudah ada banyak pelanggan yang masuk dan keluar, ada yang memeriksa barang, ada yang menawar. Di aula-aula Renhe, terdapat tidak kurang dari 1.000 jenis jamu yang masing-masing ditempatkan di etalase dan semuanya diberi label dengan nama dan khasiat jamu yang cukup untuk melihat bahwa Renhe Hall sangat formal. Chen Ping diam-diam merasakannya dan menemukan bahwa ramuan di dalamnya adalah benda biasa dan dia tidak dapat merasakan fluktuasi energi spiritual sama sekali. Tetapi ketika dia memikirkannya, memang benar, siapa yang akan menaruh ramuan berharga di aula seperti ini? Setelah berjalan melewati aula dan menyusuri koridor, Chen Ping tiba di lobi di belakang yang dipenuhi dengan gudang-gudang yang berisi kantong-kantong tanaman obat. Saudara Chen Ping, kamu di sini. Melihat Chen Ping dan yang lainnya telah tiba, Hizigang buru-buru menyapa mereka sambil tersenyum. Kalian duduk sekarang. Saya punya tamu untuk dijamu. Setelah selesai, saya akan mengajak Anda berkeliling. Saudaraku Hi, jangan terburu-buru, kamu sibuk dulu. Chen Ping tersenyum tipis. Hizigang mengangguk. Seseorang, sajikan beberapa cangkir teh. Setelah mengirim seseorang untuk menyajikan teh untuk Chen Ping dan yang lainnya, Hizigang pergi, dan pada saat itu, di meja 8 dewa di tengah lobi, ada seorang pria paruh baya duduk, dan Hizigang duduk tepat di seberangnya pria paruh baya itu. Kedua pria itu sedang berbicara dan ada sebuah kotak kayu yang indah di atas meja 8 dewa. Sepertinya kesepakatan sedang dibuat. Chen Ping duduk, menyesap teh dan melihat sekeliling dengan agak bosan. Tuan, ini adalah ginseng gunung berusia lebih dari 100 tahun. Lihat kualitas ini, lihat kepala ini, dan janggut ginseng ini. Ini jelas merupakan ginseng gunung kelas atas kelas 1. Meminta Anda 20 juta dolar tidaklah seberapa jika Anda tidak menerimanya di Renhe Hall. Saya bisa pergi ke Tongren Hall. Mereka pasti akan menerimanya seharga 20 juta dolar. Pria paruh baya itu tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata kepada Hizigang, "Bersambung."